Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ini ba'dal fajr, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Al-Quran dari surat Al-Infitar, yang mana pada kesempatan hari ini kita telah menyelesaikan dari ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-9. Dan sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-10. Maka sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwah secara random siapa yang ada di grup streaming. Sufyan, Iqra. Kum. Rais. Kevin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa min awal min akhir sabi' sah. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Iqra' bi unwan, hada qira'ah Hamzah, hada qira'ah Warsh. Malak. Qara Abu Ja'far bin Katsir bin Amir. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Qara Warsh. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Qara Hamzah Az-Zayyad. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Qara Jumhur. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Qara Khalaf. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Qara Abu Ja'far Ibnu Katsir bin Amir wa Ya'qub. Ya alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Qara Hamzah wa Warsh. Qira'ah Warsh bas. Qara Warsh. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Qara Jumhur. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Qara Abu Ja'far wa Ibnu Katsir wa Ya'qub. Ya fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Qara Warsh. Ya fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Qara Hamzah. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Qira'ah baki wahid. Qara Khalaf. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Tase' ma kamaltum tase'. Kalla. Qara Jumhur. Kalla bal tukadzibuna bid-din. Qara Abu Ja'far. Kalla bal yukadzibuna bid-din. Qara Al-Kisai. Kalla bal tukadzibuna bid-din. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jamaah Jumhur.
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. قراءة أبو جعفر وابن كثير ويعقوب وأبي عمر. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. قراءة ورش. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. قراءة حمزة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. قراءة جمهور. الذي خلقك فسواك فعدلك. قراءة خلق العشر. الذي خلقك فسويك فعدلك. قراءة أبو جعفر ابن كثير ويعقوب. الذي خلقك فسواك فعدلك. قراءة ورش. الذي خلقك فسواك فعدلك. قراءة جمهور. في أي سورة ما شاء ركبك. قراءة ابن كثير وأبو جعفر ويعقوب. في أي سورة ما شاء ركبك. قراءة خلف عاشر. في أي سورة ما شاء ركبك. قراءة ورش. في أي سورة ما شاء ركبك. قراءة حمزة. في أي سورة ما شاء ركبك. قراءة جمهور. كلا بل تكذبون بالدين. قراءة أبو جعفر. كلا بل يكذبون بالدين. قراءة الكسائي. كلا بل تكذبون بالدين. Bismillah. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim fil ayah al-ashirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Wa inna 'alaikum lahafidhin. Qiraah jumhur. Wa inna 'alaikum lahafidhin. Maka semua jumhur 9 dari qurra membaca seperti yang kami baca. Dan adapun di sana qiraah yang lain seperti Ibnu Katsir dan Abu Ja'far mewakili dari Arab yang tidak bisa membaca kecuali harus silatul mim al-jama'. Maka silatul mim al-jama' di sini alaikum menjadi alaikumu. Maka dibaca wa inna alaikumu lahafidhin. Maka ini dari qiraah lahjah al-Arab. Mereka dari domir-domir mim al-jama' tidak bisa mewakafkan alaikum, alaihim. Maka di surat yang sering kita ulang di qiraah al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihimu ghairil maghdubi alaihimu waladdallin. Di sini mereka tidak bisa wakaf pada mim alaihim, tapi alaihimu ditambah 2 harokat dikarenakan silatul mim al-jama'. Dan ini qiraah dari lahjah Arab yang diturunkan padanya Al-Qur'an ala sab'a ahrufin. Maka madhab di sini Ibnu Katsir dan Abu Ja'far serta Ya'qub kadang-kadang, namun yang masyhur dari 2 ini Abu Ja'far Al-Madani dan Ibnu Katsir Al-Makki mewakili dari qiraah silatul mim al-jama'. Maka di sini dibaca jumhur tanpa
silatu mim al-jam' dan dibaca Ibnu Katsir dan Abu Ja'far dengan silatu mim al-jam'. Wa inna 'alaikum lahafizin. Wa inna 'alaikum lahafizin. Seperti itu. Kemudian dari segi ahkamu tajwid, wa inna wujubul idgham dan makhrajnya dari khaysum. Inna wa in dari hidung. Alaikum maka alai mad lin, laha mad tabi'i, fi dhin. Di sini ada huruf mufakhamah yakni dha. Dari mana diketahui mufakhamah? Dari sifat al-isti'la yang ada padanya. Dha, dhi, dhu, al. Yang mana lisan kita berada di atas dan di saat kita mengumpulkan penyebutannya mengumpulkan udara. Laha, fi, dhin. Dan di sini ya sakinah asalnya mad tabi'i namun datang harf setelahnya sebelum akhir dan disukunkan menjadi mad arid lisukun. Adapun tajwid dari Ibnu Katsir wa Abu Ja'far sama kecuali alaikumu. Maka kum di sini tidak bisa disukunkan, bukan dari lahjah mereka. Maka yang paling sederhana misalnya him alaihimu, kum kumu, rabbukum rabbukumu, alaikum alaikumu. Maka ini lahjah dari Arab tidak bisa mensukunkan nun, sehingga mereka dibaca dengan silatu mim al-jam'. Maka inilah dari qiraah Abu Ja'far dan Ibnu Katsir. Maka hukumnya di sini bukan seperti hukum dari jumhur, mim bertemu dengan lam berarti apa? Idhar apa? Syafawi. Mim sakinah bertemu dengan waw bertemu dengan lam seperti bertemu dengan huruf-huruf lain, ta dan yang lainnya. Maka di sini idhar. Alaikum laha. Alaikum la. Dahir. Maka idhar syafawi. Seperti alam taro. Kaifa. Alam taro. Namun tajwid dari qiraah Ibnu Katsir wa Abu Ja'far, karena dia itu lahjahnya dibaca dengan dhammah, maka tidak ada idhar syafawi. Dibaca wa inna alaikumu. Jadi tidak ada idhar asyafawi. Alaikumu lahafidhin. Adapun di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-11, maka jumhur membaca dengan kiraman katibin. Syahidnya kiraman katibin. Maka di sini ra mufakhamah. Maka di ayat ini ada satu dari tafkhim seperti ayat sebelumnya. Wa inna alaikum lahafizin. Dha tafkhim. Begitupun di sini kiraman dalam keadaan mufakhamah ra. Kiraman katibin. Dan di sana qiraah Warsh An-Nafi' merupakan dari Arab juga, tidak bisa membaca dengan tafkhim ra. Kenapa? Karena sebelumnya kira kafnya kasrah. Maka jika kafnya kasrah tidak bisa tebal. Kira itu susah bagi qiraah Warsh An-Nafi' yang merupakan lahjah dari Arab juga. Maka mereka mencukupkan dengan tarqiq ar-ra. Maka di sini tidak ada tafkhim pada ayat ini sama sekali. Lalu bagaimana bacanya? Kiraman katibin. Kiraman katibin.
Maka perbedaan antara jumhur yang 9 qurra dengan Wars an-Nafi' fi tarki qirra. Sehingga ayat ini bagi Nafi' semuanya flat, dibaca dalam keadaan muraqqaqah. Kiraman katibin, tidak ada tafkhim. Ataupun jumhur maka dibaca dengan tafkhim ra, kiraman katibin, maka ayat ini mempunyai at-tafkhim. Lalu kira dalam keadaan tafkhim ra, di sini paling kuat tafkhim. Kapan huruf mufakhamah dalam keadaan paling kuat? Pertama dalam keadaan fathah dan yang kedua dimadkan. Maka di sini kira ra dalam keadaan kuat sekali dari segi tafkhimnya. Maka qiraah jumhur ra-nya sangat mufakhamah. Kiraman. Adapun Wars maka karena mengikuti yang sebelumnya kasrah maka dia tarki. Sehingga tidak ada tafkhim wala aqwa tafkhim. Yang ada hanya tarki. Kiraman. Kemudian mangka, di sini tanwin bertemu dengan kaf, maka ilmi tajwidnya adalah ikhfa, dan ikhfa makhrajnya dari khaysum, dari hidung. Kiraman, di sini syahidnya kiraman. Di sini diberikan dari hidung makhrajnya dan 2 harokat. Kiramangka, mangka. Maka cara mengecek bahwa ikhfa kita benar tinggal ditutup hidungnya. Kalau violet berarti benar. Kiramangka. Tidak bisa saat menutup hidung. Berarti makhraj ikhfa kita dari khaysum dengan benar. Namun jika di sana masih ada yang mengatakan aku kok bisa padahal aku telah menutup hidungku, kita katakan berarti makhraj ikhfa kamu salah. Karena bukan dari khaysum hidung, selama hidungnya ditutup kemudian masih bisa membaca. Lihat contoh kiraman katibin. Aku kok bisa ya? Kiraman katibin. Jawabnya makhraj kamu bukan dari hidung tetapi dari jauf, dari mulut. Jadi yang ikhfa'nya bisa padahal sedang menutup hidung, berarti ikhfa'nya salah jalan. Jadi the wrong path, salah jalan, yang harusnya dari hidung khaysum masuk kepada jauf. Katibin, ka matabi'i, tibin, ya di sini pun mad arid lis sukun, maka boleh dibaca dengan at-tawassut, boleh dengan 2 harokat, dan boleh dengan al-isba. Katibin. Adapun ayat yang ke-12 barakallahu fikum, maka dia ittafaqu walam yakhtalifu. Di dalam ayat ini semua 10 qurra tidak ada perbedaan. Maka Jibril dulu menurunkan ayat ini dalam keadaan tidak ada qiraah yang berbeda. Tidak dalam keadaan sab'a ahruf. Tetapi semua Arab sepakat. Lafadznya tidak berselisih, mudah. Maka dibaca ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamuna ma taf'alun. Maka di sini tajwidnya ya'lamuna, ain dalam keadaan sukun dan dia rokhawah. Maka ada jenjang waktu ya'lamuna. Adapun jika qiraah yang salah tanpa rokhawah maka dia cepat. Ya'lamuna seperti itu. Maka yang benar ada rokhawah, ada tenggang waktu beberapa detik. Ya'lamun, dan lamun maka waw di sini mad tabi'i
Ya'lamuna dibaca 2 harokat. Walakin idza kana waqaf ala nun dibaca apa ya? Siapa yang mau jadi korban? Usamah. Hari-hari ini kita Usamah karena pingin Usamah lebih baik, lebih maju. Kalau kita tidak menanya dan tidak menanya mungkin tidak peduli dengan pelajaran. Dan agar juga bapak kalian dan ibu kalian yang ada di grup mendengar bagaimana progresifnya kemajuan Usamah. Lihat Usamah. Ya'lamun. Di sini jika kita wakaf kepada nun apa hukumnya? Seperti tadi kami sebutkan di atas. Mana mikrofon? Dengan dia. Ya'lamun. Ayo kita berikan jawaban kepada yang lain. Indak ya Muhammad. Bengong faham apa bengong ngantuk? Dipukul nanti. Usamah yang enggak bisa jawab dipukul. Ya'lamun waqafna ala nun ma hukmuh? Taib ikra al-an salasa marrat. Wasat wa tawil wa qasr. Ya'lamun. Paham ya Usamah? Di sini jika kita wakaf kepada ya'lamun, kita wakafkan, maka hukumnya menjadi 3. Mad arid li sukun, baik dia dalam keadaan qasr, ya'lamun 2 harokat. Atau wasat 4, ya'lamun. Atau bahkan al-isba, ya'lamun. Gimana, mau dipukul apa tidak? Ini ayah antum lagi tertawa nih. Anaknya mau dipukul. Gak mau? Ya sudah. Lain kali gak bisa dipukul ya. Taib. Sekarang kita di sini membaca tidak berhenti. Berarti apa? Ya diberikan 2 harokat haknya matobi'i. Ya'lamuna ma. Maka di sini hanya 2 harokat karena bersambung. Na dengan ma. Ya'lamuna ma. Maka ya'lamuna hanya 2 harokat. Ma tafa'alun. Ma matobi'i tafa'alun. Maka di sini awas sama juga. Usamah tafa'alun. Jika kita berhenti pada nun apa hukumnya? Mad arid li sukun. Jadi tafa'alun. Taf'alun. Tinggal taf. Di sini fa sakinah. Maka sifat dari fa di saat disukunkan, kalau tadi ya'lamu dalam keadaan rokhawah, ada jenjang waktu seperti 2 harokat. Ya'lamun. Adapun taf'alun, maka di sini tidak ada rokhawah, namun agak lambat dikarenakan sifatnya dalam keadaan hams. Apa itu sifat hams? Sifat al-hams adalah jika kita menyebutkan huruf ini dalam keadaan sukun, maka jaroyan an-nafs, nafas kita berjalan. Disukunkan fa dan masih berjalan. Lihat contohnya, taf. Kalau kita rincikan lagi, detailkan lagi, jadi tafah. Seperti taf dan keluar nafas. Fa-nya disukunkan, taf, keluar nafas. Tafah. Jadi dibaca dengan cepat, taf'alun, taf'alun. Ya'lamuna ma taf'alun. Adapun orang-orang yang biasa dan tidak mempelajari sifatul huruf, hanya belajar tajwid, ahkam nun dan sebagainya, maka dia akan menelan dari fa ini. Taf'alun, taf'alun. Maka bagi kita yang sudah belajar sifatul huruf, susah. Ditelan fa, ditelan huruf-huruf dari huruf al-hams, seperti fa yang harusnya dibuang, taf'alun.
alun. Jadi taf, alun. Itu beberapa ayat dibaca atau diulang-ulang untuk murojaah, maka dia akan masuk angin. Iya, sama, masuk angin. Karena fa-nya ditelan. Fa-nya ditelan. Akhirnya banyak masuk angin. Taf, alun. Harusnya dibuang. Taf, alun. Ya'lamuna ma taf'alun. Di sini tidak ada khilaf. Adapun ayat yang ke-13, innal abrara lafi na'im. Maka inna di sini dalam keadaan nun musyaddadah. Maka nun musyaddadah, mim musyaddadah, semuanya wujubul gunnah. Ma makna wujubul gunnah? Wajib hukumnya dibaca dari khaysum dalam keadaan dengung dan gunnah. Maka di sini nun musyaddadah kita baca wujubul gunnah. Di sini in, maka di sini gunnah. Seperti mim juga musyaddadah. Seperti awal dari surat An-Naba misalnya. Amma yatasaalun. Amma. Begitupun innal abrara. Maka di sini alif lam al-qamariyah bagi qiraah al-jumhur. Innal abrara. Hamzahnya dalam keadaan jelas karena dia al-qamariyah, dan ba dalam keadaan apa? Qalqalah as-sughra. Al-ab be ror al-ab ada qalqalah meskipun kecil. Al-ab roro, maka ro ada dua dan keduanya tafkhim. Ro yang pertama ro ada madnya, yang kedua ro. Al-ab roro, maka ro yang pertama lebih kuat daripada ro yang kedua. Kenapa? Karena dia mad. Dan kaidah bahwa semua huruf mufakhamah dalam keadaan fathah ditambah mad dengan alif, seperti terdahulu di ayat kiramang menurut jumhur. Adapun wars kiramang, syahidnya jumhur dibaca Hafasan Asim diantaranya kiro dalam keadaan mad. Di sini pun al-abro ro, maka ro yang pertama lebih kuat daripada ro yang kedua. Al-abroro, ro yang kedua tidak ada mad, maka di sini dalam keadaan tafkhimnya pun kalah dengan yang ada mad. Maka ro ada dua, yang pertama aqwa tafkhiman minas tsani. Innal abrara roro beda. Lafi na'im, lafi matabi'i, na'im. Apa na'im ya Usamah? Tadi sudah kita lewati. Ayo khalas, la tas'al nas. Mad aril disukun apa? Bukan. Sudah lewat na'im, juga taf'alun, katibin. Antum pegang kaidah. Dia mad tabi'i. Kemudian ada huruf satu setelah mad tabi'i. Nah, di situ alamat mad arid li sukun dan disukunkan. Maka na'im, ai, mad tabi'i, ya sakinah sebelumnya kasrah. Kemudian ada huruf setelahnya. Itu kaidahnya. Kemudian disukunkan pada huruf itu, sawa'un kana mim na'im atau nun tafa'alun. Paham ya? Sama? Alhamdulillah. Bersyukur dari murid-murid yang banyak ditanya, menunjukkan pertama banyak perhatian dari guru. Nah, saya banyak perhatian berarti. Kedua, guru itu menginginkan lebih dari orang-orang yang ditanya ini. Dan ya sifat yang ditanya ada dua.
Ada yang dia mengambil progresif, tahu ditanya harus memperbaiki diri, tidak bengong di pelajaran, terus aktif, memurojaah dan seterusnya. Itu yang diinginkan. Dan ada juga yang dablek. Nah, apa dablek bahasa Jawa? Ditanya terus, salah terus. Ditanya terus, gitu-gitu aja. Nah, lu pengen yang mana? Lu orang Betawi kan? Lu pengen yang mana? Mau gitu-gitu aja? Kayak muke gile. Janganlah. Maka aktif, progressing, naik derajatnya. Adapun qiraah Warsh, maka ma'ruf al-abrara bagi Warsh di sini naql. Apa makna naql? Hamzahnya dihilangkan. Ab tidak dibaca a. Lalu di saat dihilangkan hamzah dipindahkan harokat kepada lam. Jadi innalabrara. Lalu bagaimana ro-nya di sini? Sama, dibaca dalam keadaan mufakhamah. Sehingga yang jadi poin hanya naql. Innalabrara lafi na'im. Ini qiraah Warsh. Dan qiraah yang ketiga qiraah Hamzah. Dan qiraah Hamzah kasusnya sama seperti Warsh, dari perwakilan Arab yang susah membaca hamzah. Susahnya pakai sya, karena saking susahnya jadi susah, bukan susah. Maka di sini menggunakan as-saqt. Kalau tadi Warsh dengan naql tidak dibaca hamzahnya, dipindahkan harokatnya kepada sebelum hamzah, inna al-abrara jadi innalabrara. Innalabrara. Adapun hamzah tetap dibaca al dan hamzahnya abrar tidak hilang. Lalu bagaimana? Mereka juga berat untuk membaca hamzah setelah lam. Maka berbeda dengan Warsh, kelompok Arab yang lain dipopulerkan oleh hamzah, maka dibaca dengan saktah, berhenti sejenak. Limada liyatamakkan, lil istidad, untuk persiapan membaca makhraj hamzah yang sangat dalam to deep. Maka di sini bagaimana bacaannya? Innal abrara lafi na'im. Berhenti. Innal abrara lafi na'im. Dan kita tidak istihza di sini untuk membedakan qiraah hamzah. Kalau antum baca seperti antum mendengar kaset zaman dulu, kaset dengan tipnya yang recorder, di saat di setel maka baterainya mau habis. Nah, seperti itu. Berhenti. Innal abrara lafi na'im. Seperti itu. Maka inilah ciri dari qiraah hamzah. Maka keduanya Warsh dan Hamzah az-Zayyat dalam keadaan keluar dari permasalahan lam, makhrajnya dari lisan, lalilu al, bertemu dengan hamzah. Bagi kedua qiraah ini perwakilan dari Arab, semuanya susah membaca hamzah. Maka Arab itu tidak sembarangan mudah membaca hamzah. Sebagian dari Arab susah. Adapun yang mudah seperti qiraah Hafs an Asim dan Jumhur, innal abrara, lam kemudian masuk kepada hamzah, bagi mereka mudah. Innal, nal lam, lalilu al, masuk kepada hamzah. Innal ab, innal nal ab, itu mudah bagi Jumhur. Namun sebagian dari Arab masuk lam al abror, itu susah, sehingga dikeluarkan dengan sakt seperti qiraah hamzah. Innal abrara, berhenti untuk siap-siap masuk kepada makhraj hamzah. Innal, lam sakinah, berhenti sejenak masuk ke hamzah. Innal abrara. Adapun Warsh langsung menghilangkan hamzah.
dan dipindahkan kepada harokatil lam jadi innal abrara. Tidak ada lagi lam sakinah bertemu dengan hamzah, tidak ada. Tapi hamzahnya dibuang. Selesai dari ayat yang ke-13. Ayat yang ke-14. Iya. Ittafaqu wa lam yakhtalifu. Maka di ayat yang ke-14 ini tidak ada perbedaan. Wa innal fujjara lafi jahim. Wa innal fujjara lafi jahim. Maka hukumnya inna wujubul gunnah al fujjara. Maka sama di sini jika dia waqaf pada al fujjar apa ya Usama? Mad arid lisukun. Namun di sini kita jika menyambungnya dengan lafi jahim hanya dibaca ja-nya di sini mad tabi'i. Karena dia bersambung, tidak berhenti pada ra. Wa innal fujjara lafi jahim. Kalau kita berhenti pada al-fujjar, wa innal fujjar. Dicari yang panjang misalnya mad arid li sukun. Adapun di sini kita sambung menjadi 2 harokat saja. Wa innal fujjara lafi jahim. Maka di ayat ini tidak ada khilaf. Kita lanjutkan. Biar cepat selesai. Mau kita habiskan. Kita eksekutor. Execution. Tidaklah. Kita lihat beberapa ayat saja. Terlalu banyak kalau kita berikan. Maka sekarang masuk kepada ayat yang berikutnya. Yaslaunaha yaumaddin. Yaslaunaha yaumaddin. Ini qiraah jumhur. Dan 9 qura membaca seperti ini. Yaslaunaha yaumaddin. Dan Wars membaca perwakilan dari Arab dengan taglidz al-lam. Apa makna taglidz al-lam? Lamnya dibaca dalam keadaan kental. Sekental kopimu. Mana kopi? Kopi mana kopi? Hudzaifah, kopi mana kopi? Allahul musta'an. Maafi kopi. Pantasan agak kering. Maka di sini taglidz al-lam dibaca yaslou. Yaslaunaha yaumaddin. Yaslaunaha yaumaddin. Yaslaunaha yaumaddin. Maka jika ditanya bagaimana taglidz lam dari segi qawaidnya di qiraah Wars, maka dia kebanyakan shad dalam keadaan sukun dan sebelumnya fathah. Seperti yang paling dekat surat Al-Lahab. Sayasla naron menjadi sayaslo naron. Maka lo dibaca. Dan begitu pun dari kalimat-kalimat yang lain. Yusalluna ataupun shad sakinah sebelumnya ya lam dalam keadaan sebelumnya shad sayasla jadi sayaslo maka yaslaunaha. Dan begitu pun kalimat yang lain misalnya masdar as-shalah maka dibaca as-sholoh. Seperti di Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah. Jumhur membaca wa yuqimuna as-shalah. Adapun qiraah Wars wa yuqimuna as-shalah. Dan begitu pun di Al-Ghasyiyah misalnya.
Qiraah Wars. Halataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idin khashi'ah amilatun nasibah taslo naron hamiyah. Taslo sod sakinah bertemu dengan lam, maka lamnya taglid. Jadi lam taglid di kalimat tasla jadi taslo. Di sini taslauna menjadi taslowna, dan kalimat solah lam sebelumnya sod meskipun fathah jadi solo. Maka kembali kepada qiraah Wars dan jumhur di ayat ke-15 ini, yaslaunaha yaumaddin, yaslaunaha yaumaddin. Baqiyah masalah kalimat yaumaddin. Telah kita lewati apa makna din di sini. Apa yaumaddin? Ad-din apa maknanya? Yaumal hisab. Seperti di Al-Fatihah, Maliki yaumiddin, atau qiraah Hafs an Asim, Maliki yaumiddin. Maka Allah itu pemilik hari penghisaban. Dan juga di dalam ayat ini di pelajaran yang lalu, bal yukadzibuna biddin, maka mereka mendustakan biddin, hari penghisaban. Maka kalimat ad-din di Al-Quran bermakna hari penghisaban ataupun hari pembalasan. Maka bermakna al-hisab wal jaza. Yaslaunaha yaumaddin, yaslaunaha yaumaddin. Maka sod di sini dalam keadaan tafkhim, sosisu as yas ditafkhimkan. Lam bagi jumhur dibaca dengan tarkik launaha. Adapun Wars dibaca launaha, yaslaunaha. Maka ini bedanya dari segi al-qiraah. Adapun yang lainnya sama, yaumaddin, yauma madlin, karena wawu sakinah sebelumnya fathah 2 harokat, yaumaddin. Maka alif lam di sini syamsiyah sehingga dalnya dalam keadaan musyaddadah, dan ad-din apa? Mad arid lis sukun. Maka selesai ayat yang ke-15. Tambah. Kita tutup ayat yang ke-16. Wa ma hum anha bighaibin. Wa ma hum, ma matabi'i, hum mim sakinah bertemu dengan ain, idan apa hukumnya? Hum anha, mim hukumnya apa? Idhar syafawi. Maka di sini didhahirkan hum anha, dan anha idhar apa? Idhar halki. Maka beda antara syafawi dengan al-halki. Anha karena ahkam nun, maka idhar dengan ha, anha jelas nunnya. Sama dengan hum an. Bedanya keduanya sama-sama idhar, namun hum an maka dia idhar syafawi karena masuk kepada mim. Adapun anha karena di sini nun maka idhar halki. Anha matabi'i bighaibin, bighaib. Maka ghaib sama dengan as-sama. Karena ghaib di sini ada mad tabi'i gha dan hamzah. Maka bertemu mad tabi'i dengan hamzah dalam satu kalimat dinamakan mad wajib muttasil. Maka di sini mad wajib muttasil terjadilah khilaf dari para qurra dikarenakan permasalahan mad wajib seperti terdahulu. Maka qiraah jumhur dibaca dalam keadaan
tawassut, bi ghaibin dan mad arid li sukun. Adapun di sini perbedaan qiraah Ibnu Katsir dan Abu Ja'far. Maka di sini seperti biasa madhab mereka silatu mim al jama'. Jadi bagaimana? Humnya tidak dibaca sukun mim tetapi dhammah. Wa ma humu anha bighaibin. Gha-nya di sini tawassut. Wa ma humu anha bighaibin. Adapun qiraah yang ketiga, qiraah Warsh dalam keadaan al-isba al-muttasil. Maka di sini mad wajib muttasil dalam keadaan isba, dikenyangkan. Wa ma hum anha bighaibin. Maka dipanjangkan jadi 6. Ini qiraah Warsh. Dan qiraah Hamzah sama isba. Lalu bagaimana kok dibedakan antara qiraah Warsh dengan Hamzah padahal isba pada mad wajib muttasil sama-sama isba? Jawabnya Hamzah ditambah dengan tashil al-hamzah. Qiraah Hamzah tashil al-hamzah. Awas. Qiraah Hamzah dengan ha. Tashil Hamzah dengan ha. Beda antara Hamzah nama orang dengan Hamzah nama harf. Maka tashilul hamzah pada apa? Pada ghaib. Maka tadi jumhur dibaca dengan bi ghaibin, ghaib. Maka di sini dibaca hamzah dalam keadaan tashil hamzah. Hamzah tashil hamzah. Maka bagaimana bacanya? Wa ma hum anha bighaibin. Jadi hamzahnya ditashil, bukan bighaibin. Itu jumhur. Dan begitu pun Warsh masuk. Warsh dengan hamzah samanya dalam keadaan al-isba saja. Namun bedanya Warsh seperti jumhur, hamzahnya ditahqiq, dibaca bighaibin. Ini Warsh. Namun hamzah bighaibin, ibin, tidak ibin, yibin, bukan ya juga. Bighaibin. Maka ini qiraah dari Hamzah. Dan bedanya dengan Warsh, adapun Ibnu Katsir, wa ma humu anha bighaibin, sama dengan jumhur, dibaca dengan hamzah. Maka dengan ini selesailah dari qiraah mulai dari ayat ke 10 sampai ke 5 baleh. Iya. 6 baleh. Baik. Maka kita ulang, kita talqin agar kalian catat apa-apa yang kurang dicatat. Dan di talqin ini kita akan langsung membaca dan mungkin menjelaskan sedikit jika ada yang perlu. Kembali kepada ayat ke-10. Mari kita talqin. Wa inna alaikum lahafizin. Qudam. Wa inna alaikum lahafizin. Wa inna alaikum lahafizin. Maka di ayat yang ke-10 hanya 2 perbedaan, jumhur dengan Ibnu Katsir dan Abu Ja'far, dan mereka ma'ruf dengan silatu mim al-jama'. Wa inna alaikum lahafizin.
Wa inna alaikum lahafidhin. Jangan lupa dha-nya dalam keadaan kental, mufakhamah. Zin. Ayat ke-11. Kiraman katibin. Adapun qiraah Warsh, kiraman katibin. Kita baca tanpa syarah. Kiraman katibin. Kiraman katibin. Ayat ke-12 tidak ada khilaf. Ya'lamuna ma taf'alun. Jangan lupa taf, dikeluarkan fa-nya, jangan ditelan. Ya'lamuna ma taf'alun. Ayat ke-13. Innal abrara lafi na'im. Adapun Warsh dinakal sekarang. Innal abrara lafi na'im. Qiraah Hamzah dengan as-saqat. Innal abrara lafi na'im. Ayat ke-14 tidak ada khilaf. Ittafaqu walam yakhtalifu. Wa innal fujjara lafi jahim. Maka ini qiraah tidak ada khilaf. Dan ke-15 antara jumhur dengan Warsh, permasalahan lam al-mughalladhah ataupun taghlidh al-lam. Yaslaunaha yaumaddin. Yaslaunaha yaumaddin. Adapun yang terakhir, maka qiraah jumhur dengan yang lainnya. Wa ma hum anha bighaibin. Qiraah Ibnu Katsir dan Abu Ja'far silatul mim ma'ruf. Wa ma hum anha bighaibin. Untuk ghaib, qiraah di sini sama dengan jumhur, semuanya wasat. Mad jaiznya mad wajib muttasil dalam keadaan wasat. Dan sekarang tinggal yang membaca al-isba antara Warsh dengan Hamzah dan perbedaan keduanya. Maka Warsh dengan al-isba. Wa ma hum anha bighaibin. Adapun Hamzah sama, nanti seperti itu panjang. Bedanya Hamzahnya atas hil, tidak ghaibin tapi ghaibin, tidak juga ya. Jadi ghaibin ini salah. Tapi antara ya sedikit dengan Hamzah campur. Yang jelas itulah tashil. Maka kita baca wa ma hum anha bighaibin. Maka inilah qiraah yang terakhir dan kita baca tanpa syarah. Wa ma hum anha bighaibin.
wa ma humu anha bighaibin. Wa ma hum anha bighaibin. Wa ma hum anha bighaibin. Baik, wa naktafi ila huna. Insyaallah dihafal dan akan kita ujikan besok. Maka pelajaran di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i semuanya ujian. Dan beda dengan di ma'had yang lain. Ma'had yang lain tidak ada ujian kecuali nanti setengah semester ataupun di semester al-akhir. Maka meskipun ujiannya juga multiple choice, biar cepat memeriksa A, B, C, D, kan enak periksa mudarisnya. Namun kalau diperiksa jawabannya jawaban yang bukan A, B, C, D, susah. Akan mengambil mudarisin waktu yang lama. Jadi liburnya agak tersendat. Adapun di sini kita setiap hari ujian. Dengan ujian seperti yang kita lewati tadi pagi. Dan juga tasmi al-matan, menghafal matan Sahih al-Bukhari di saat kita membacanya, ataupun matan Ad-Durar al-Bahiyah, ataupun matan Kitab Tauhid dan yang lainnya. Maka bersyukurlah kepada Allah dari sistem belajar kalian, yang mana di sini insyaallah bagi kalian juga yang mujtahid dalam waktu 3 tahun sudah hafal Al-Quran, mempunyai adab yang baik dan tidak memegang HP, maka kita akan meluncurkan ke Yaman. Dan peluncuran pertama ke Yaman insyaallah Hudzaifah dalam waktu yang akan datang dekat-dekat ini. Jadi kita akan kehilangan beliau, dan menyusul setelah itu bagi siapa namun yang sudah hafal Al-Quran diusahakan dan beradab dan tidak memegang HP. Karena kalau antum memegang HP sekarang jadi kecanduan internet,